Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Steve. Steve adalah seseorang yang bekerja sebagai wartawan di LA Times. Ketika itu di pagi hari, dia seperti biasanya sedang olahraga dan bersepeda. Tiba-tiba Steve terjatuh dari sepedanya dan dia pun dilarikan ke rumah sakit. Karena kejadian tersebut, wajah Steve luka parah. Akhirnya, dokter menyuruh Steve untuk tidak bekerja dulu selama 3 minggu dan mengistirahatkan dirinya di rumah. Tapi sebagai pria dewasa, Steve tentu membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya. Akhirnya, keesokan harinya, Steve pun memutuskan untuk tetap bekerja. Keesokan harinya Steve pun berangkat ke kantor. Tetapi ketika dia sedang di kantor, dia kebingungan mau menulis berita tentang apa. Akhirnya Steve pun mengide untuk keluar mencari inspirasi. Ketika di luar, Steve pun tetap kebingungan. Dia pun merenung dan memikirkan apa ide yang bisa menarik banyak pembaca untuk korannya. Di tengah-tengah lamunannya, tiba-tiba Steve mendengarkan suara lantunan selo yang sangat-sangat merdu. Steve pun langsung mencari dari mana berasalnya suara merdu tersebut, sampai dia menemukan ternyata suara tersebut berasal dari seorang gelandangan yang memainkan biola. Tentu awalnya Steve tidak percaya karena bagaimana bisa seorang gelandangan memainkan biola seindah itu. Karena penasaran, akhirnya Steve pun mencoba mengajak ngobrol gelandangan ini. Gelandangan ini bernama Nathaniel. Ketika ngobrol bersama Nathan, Steve terkaget karena Nathan ini sering melantur dan dia aneh-aneh berbicaranya. Tentu di situ Steve kebingungan ketika mengajak ngobrol dia. Sampai Steve menemukan fakta yang mengejutkannya. Ternyata selama ini Nathaniel pernah bersekolah di universitas terbaik di Amerika bernama Juilliard. Awalnya tentu Steve mengira kalau Nathan ini bullshit dan berbohong, karena tidak mungkin dong seorang gelandangan bisa bersekolah di sekolah terbaik seperti itu. Pasti dia tidak menjadi gelandangan sekarang kalau misalnya dia sekolah di tempat itu. Karena penasaran, akhirnya Steve pun memutuskan untuk menghubungi sekolah Juilliard dan bertanya apakah memang Nathan ini benar-benar pernah sekolah di sana. Setelah menelpon pihak dari sekolah tersebut memberikan info kalau dalam riwayat siswa yang pernah bersekolah di sana tidak ada seseorang yang bernama Nathaniel. Mengetahui hal itu, Steve pun akhirnya berkesimpulan kalau memang gelandangan yang bernama Nathaniel tadi mungkin berbohong. Keesokan harinya ketika sedang check up di rumah sakit, Steve tiba-tiba mendapatkan telepon dari pihak sekolah Juilliard. Mereka memberitahu kalau sebelumnya mereka salah memberikan informasi. Ternyata Nathaniel benar-benar pernah sekolah di sana, tetapi sayangnya dia tidak lulus. Mengetahui informasi tersebut, tentunya Steve semakin penasaran dengan Nathaniel dan akhirnya dia berusaha mencari Nathaniel setelah itu. Tapi karena Nathaniel ini adalah gelandangan yang homeless, Steve pun bingung mau mencari kemana Nathaniel. Keesokan harinya ketika sedang mengendarai mobil, tiba-tiba Steve melihat Nathaniel yang sedang bermain biola di samping jalanan. Steve pun tidak pikir panjang, dia pun langsung berhenti di sana dan dia menanyai Nathaniel. Steve bertanya kepada Nathaniel apa alasan Nathaniel tiba-tiba keluar dari universitasnya. Dan lagi-lagi Nathaniel ini tidak memberikan jawaban yang diinginkan oleh Steve. Nathaniel malah ngomong melantur dan tidak jelas. I've been searching for Mr. Beethoven, but he's slipping away like a dream. I'm trying to get back into shape, but I don't have any sheet music. Beethoven String Quartet, there goes a police car. And God is right on the other side of that wall. I had to dig a hole. Akhirnya Steve yang tidak nyampe dengan apa yang dikatakan oleh Nathaniel, Steve pun menyerah dan dia bertanya apakah Nathaniel mempunyai keluarga ataupun yang lainnya sehingga bisa dihubungi oleh Steve. Nathaniel pun memberitahukan kalau dia mempunyai seorang kakak dan dia memberikan nomornya kepada Steve. Steve pun kembali ke kantornya dan dia langsung menghubungi kakak dari Nathaniel ini. Ketika dihubungi oleh Steve, awalnya kakak Nathaniel mengira Steve akan memberitahukan kalau Nathaniel sudah meninggal. Steve pun langsung bertanya kepada kakak Nathaniel bagaimana seseorang seperti Nathaniel yang bersekolah di universitas terbaik bisa menjadi gelandangan pada akhirnya. Kakak Nathaniel pun membalas, memangnya apa keperluanmu bertanya mengenai hal ini Steve? Steve pun langsung menjelaskan tujuannya, kalau dia ingin membuat cerita soal Nathaniel yang akan diterbitkan di koran nantinya, yang menceritakan kehidupan seseorang di jalanan yang memiliki permainan biola yang sangat-sangat indah. Lagi-lagi mendengar hal itu, kakak dari Nathaniel terkejut karena selama ini kakak Nathaniel hanya mengetahui kalau Nathaniel ini bermain cello bukannya biola.
Dan karena itulah akhirnya kakak Nathaniel pun menceritakan siapa Nathaniel ini. Cerita pun beralih ke flashback mengenai masa kecil dari Nathaniel. Sedari kecil, Nathaniel ini memang sudah terobsesi dengan musik. Dia sangat terinspirasi dari karya-karya yang telah dibuat oleh Beethoven. Dan karena hal itulah Nathaniel memutuskan untuk belajar musik pada saat dia masih kecil. Selain itu, ternyata Nathaniel ini juga sangat berbakat di dalam musik. Nathaniel pun sedari kecil sudah menekuni untuk mempelajari tentang cello. Dari hari ke hari Nathaniel habiskan waktunya dengan belajar musik. Dia bahkan tidak bermain bersama teman-temannya dan hanya fokus untuk bermain musik setiap harinya. Dan karena hal itulah Nathaniel akhirnya berhasil masuk ke sekolah musik terbaik. Tapi entah apa yang terjadi di tahun keduanya dia sekolah di sekolah musik itu, tiba-tiba Nathaniel menjadi aneh. Dan pada suatu hari Nathaniel tiba-tiba memutuskan untuk tidak menemui temannya dan tidak menghubungi dan menemui keluarganya lagi. Dan karena itulah akhirnya kakak dari Nathaniel tidak pernah lagi berhubungan dari Nathaniel semenjak itu. Setelah mendengar semua cerita dari kakak Nathaniel, akhirnya keesokan harinya Steve pun mulai menulis artikel tentang cerita seorang Nathaniel ini. Artikel Steve ini menceritakan tentang seorang gelandangan yaitu Nathaniel yang sangat berbakat di bidang musik. Artikelnya pun terbit dan tidak diduga ternyata banyak orang yang menyukai dan terkagum dengan cerita yang dibuat oleh Steve. Lalu ada seseorang nenek yang terinspirasi dengan artikel yang dibuat Steve. Akhirnya nenek tersebut memberikan selonya kepada Nathaniel. Mengetahui hal itu, Steve pun sangat senang. Dia tidak lama langsung memberikan selo pemberian nenek itu kepada Nathaniel. Nathaniel yang mengetahui kalau dia akan dikasih selo, dia senang luar biasa tentunya. Rasa senangnya sama seperti saat kita melihat acara TV orang pinggiran ketika dia dikasih uang kaget. Tanpa berlama-lama Nathaniel pun saat itu di tempat langsung mencoba untuk memainkan selonya. Dan ya, lagi-lagi suara yang dihasilkan oleh Nathaniel ini sangat-sangat indah sekali. Ketika melihat Nathaniel bermain dengan sepenuh jiwanya, Steve yang melihat Nathaniel sesenang itu, Steve pun juga ikut senang melihatnya. Setelah selesai bermain, Steve memberikan persyaratan kepada Nathaniel. Jika Nathaniel mau mengambil selo itu, Nathaniel harus ikut Steve untuk pergi ke penampungan gelandangan yang bernama LEM. Ya, jadi LEM ini adalah sebuah lembaga sosial yang berfungsi untuk menampung para gelandangan-gelandangan yang ada di Los Angeles. Steve memberikan persyaratan itu agar Nathaniel aman, karena jika Nathaniel tetap hidup di jalanan dan dia membawa selo yang mahal, kemungkinan dia akan dirampok dan dibunuh. Keesokan harinya Steve dan Nathaniel akhirnya pergi ke tempat penampungan gelandangan. Tentu awalnya Steve tidak terbiasa karena melihat kumpulan-kumpulan gelandangan di sana. Akhirnya di situ Nathaniel pun memainkan selonya. Semua gelandangan yang ada di sana pun terhibur dan menikmati lantunan dari selo yang dimainkan oleh Nathaniel. Di saat yang lain, Steve pun menemui pemilik dari komunitas gelandangan ini. Steve meminta agar Nathaniel diperlakukan khusus karena kelihatannya Nathaniel ini memiliki masalah kesehatan mental. Tapi pemilik komunitas ini mengatakan kalau itu sangat sulit untuk dilakukan karena memang semua orang di sini mempunyai masalahnya masing-masing. Jadi tidak mungkin kita memberikan perlakuan khusus kepada seseorang. Setelah itu Steve pun akhirnya tetap di tempat itu sampai malam hari. Dia sambil mewawancarai gelandangan-gelandangan yang ada di sana. Ketika di malam hari saat dia di dalam mobil, saat itu Steve akan pulang. Tapi entah mengapa dia selalu kepikiran soal Nathaniel. Dia takut Nathaniel akan diapa-apakan karena lingkungan itu sangat rusak sekali kelihatannya. Steve juga bingung karena dia adalah orang yang tidak mempedulikan apapun. Dia hanya peduli soal dirinya sendiri. Kenapa saat itu dia tiba-tiba memikirkan soal Nathaniel? Akhirnya Steve pun menyadari kamu benar-benar peduli kepada seseorang ketika kamu berusaha untuk tidak memikirkannya, tetapi dia selalu ada di pikiranmu. Dan karena hal itulah di malam itu Steve memutuskan untuk tidak pulang dan dia ikut menggelandang bersama Nathaniel. Ketika akan tidur, awalnya Steve jijik karena tempat tidurnya ada tikus di sampingnya. Tetapi lagi-lagi Steve menguatkan hatinya dan di malam itu Steve pun mengobrol panjang dengan Nathaniel mengenai kehidupannya. Di malam itu Steve juga melihat gelandangan-gelandangan yang ada di sana, di mana keadaannya sangat kotor dan kacau sekali. Pemandangan itu membuat Steve mendapat pelajaran. Terkadang kamu harus menggelandang agar kamu tahu betapa berartinya mempunyai sebuah rumah dan keluarga.
Selanjutnya, scene berpindah menceritakan flashback mengenai Nathaniel saat di masa kuliahnya. Awalnya Nathaniel baik-baik saja dalam menjalani kuliahnya dan dia terlihat sangat bahagia sekali di situ. Tapi tiba-tiba di suatu hari, Nathaniel merasakan hal yang aneh di pikirannya. Hal anehnya adalah tiba-tiba ada suara-suara yang memenuhi pikiran dari Nathaniel. Suara itu pun mengganggu Nathaniel dari hari ke hari. Dan karena suara itulah Nathaniel menjadi paranoid dan menutup diri. Ternyata pada saat itu faktanya Nathaniel sedang mengidap penyakit skizofrenia. Masalahnya Nathaniel tidak pernah percaya kalau dirinya mengidap skizofrenia. Karena itulah dia memutuskan untuk meninggalkan keluarga dan teman-temannya dan menjadi gelandangan. Keesokan harinya menceritakan Steve yang mengajak Nathaniel untuk melihat konser Beethoven. Awalnya Nathaniel menolak karena ternyata Nathaniel ini sangat ketakutan berada di keramaian. Tapi akhirnya Steve mengide bagaimana kalau kita melihat gladi bersihnya saja. Nathaniel tentu mau karena saat gladi bersih tidak ada siapa-siapa di situ. Akhirnya mereka berdua pun nonton konser Beethoven bersama. Ketika menonton pertunjukan itu, saat itu Nathaniel sangat-sangat bahagia dan Steve melihat raut kebahagiaan dari Nathaniel. Ketika itu juga Steve merasakan sesuatu. Ternyata bahagia itu sederhana. Kau juga bisa bahagia ketika kau membuat orang lain yang bersamamu bahagia. Selesai dari konser itu, di malam harinya Steve nongkrong bersama mantan istrinya yaitu Mary. Saat itu Steve menceritakan pengalamannya bersama Nathaniel kepada Mary. Mendengar Steve yang bercerita dengan penuh semangat, Mary terkaget ketika itu karena selama ini Steve menjalani hidupnya dengan tidak bergairah dan seperti zombie. Kenapa beberapa hari ini Steve menjalani hidupnya dengan penuh semangat? Setelah itu Steve pun mengatakan, ternyata orang yang paling bahagia bukanlah orang yang mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka yang memberi lebih banyak. Keesokan harinya, Steve menghubungi pelatih musik untuk melatih Nathaniel. Dia bernama Clay. Setelah itu, Nathaniel pun langsung berlatih bersama Clay. Awalnya Clay sangat terkejut karena Nathaniel ternyata mempunyai bakat yang sangat luar biasa. Dan Clay tidak menyangka kalau ada seorang gelandangan yang bermain cello sebagus ini. Clay pun mengatakan kepada Nathaniel, Tuhan memberimu bakat yang sangat-sangat besar. Kau harus menggunakan bakatmu ini, Nathaniel. Lagi-lagi seperti biasanya, Nathaniel menolak itu. Clay langsung membalas, tidak ada hal yang lebih menyakiti Tuhan selain tindakan ciptaannya yang menyia-nyiakan bakatnya sepertimu. Mendengar hal itu, Nathaniel pun langsung marah dan seketika itu juga dia langsung mengusir Clay dari tempatnya. Setelah itu menceritakan Steve yang menemui pemilik dari komunitas gelandangan. Saat itu Steve memaksa pemilik komunitas itu untuk mengobati Nathaniel karena keadaan Nathaniel ini semakin hari semakin parah. Yang jadi masalah adalah Nathaniel tidak mau diobati karena dia merasa kalau dia tidak mengidap skizofrenia. Hal itu karena kebanyakan orang yang mengidap penyakit mental seringkali tidak mengetahui kalau dirinya sedang sakit. Pemilik komunitas itu pun berkata, aku tidak bisa memaksanya untuk berobat. Satu-satunya cara, kau sebagai sahabatnya Steve harus membujuk dia agar mau untuk diobati. Beberapa hari kemudian, pelatih musik Nathaniel memberikan saran kepada Steve, bagaimana kalau kita mengadakan pertunjukan solo yang dimainkan oleh Nathaniel. Awalnya Steve tidak setuju dengan rencana tersebut karena Steve tahu Nathaniel yang mengidap skizofrenia dia tidak bisa berada di banyak orang. Tapi akhirnya Steve menyetujui rencana tersebut karena pikirnya mungkin itu bisa menyembuhkan skizofrenia yang diidap oleh Nathaniel. Beberapa hari setelah itu Steve pun langsung mempersiapkan pertunjukan solo untuk Nathaniel. Ketika pertunjukan dimulai, awalnya Nathaniel baik-baik saja dan dia akan menampilkan permainan solonya. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah suara-suara dari penyakit skizofrenia yang dialami Nathaniel muncul lagi di kepalanya. Nathaniel pun semakin terganggu dengan suara itu dan akhirnya Nathaniel tiba-tiba meninggalkan pertunjukan itu dan akhirnya pertunjukan itu gagal untuk dilaksanakan.
Keesokan paginya, Steve yang muak dengan tindakan Nathaniel selama ini. Akhirnya saat itu Steve langsung mengatakan kepada Nathaniel kalau Nathaniel mengidap skizofrenia. Lagi-lagi ketika itu Nathaniel menyangkalnya. Nathaniel malah balik marah kepada Steve. "Aku tidak sakit Steve, aku tidak gila. Kau sama saja seperti orang lain yang mengira bahwa selama ini aku gila." Steve pun membalas, "Kau harus berobat Nathaniel, kau harus ke psikiater untuk memeriksa kejiwaanmu." Setelah itu semua terjadi pertengkaran hebat antara Nathaniel dan Steve, dan akhirnya Nathaniel mengusir Steve dan meminta agar Steve tidak menemuinya lagi. Di malam harinya, Steve yang galau akhirnya dia memutuskan untuk menemui mantan istrinya dan dia curhat dengannya. Kemudian ternyata di sini kita diberitahu alasan berpisahnya Steve dengan istrinya karena dulu mereka mempunyai anak dan anak mereka meninggal karena terkena bencana gempa bumi. Kejadian itu juga ternyata yang mengubah sikap Steve menjadi seperti zombie dan tidak mempunyai semangat untuk hidup karena dia kehilangan salah satu orang yang dicintainya, yaitu anaknya. Selain itu, Steve juga dipenuhi rasa bersalah karena dia merasa sebagai kepala keluarga seharusnya dia bisa menyelamatkan anaknya ketika terjadi bencana gempa bumi saat itu. Dan selama ini Steve selalu dipenuhi rasa bersalah. Tindakannya selama ini berusaha untuk menolong Nathaniel dari gangguan kejiwaannya adalah semata-mata untuk menebus kesalahannya dulu. Tapi setelah kejadian kemarin di mana Nathaniel sudah tidak percaya lagi kepada Steve dan mengusir Steve, di situ Steve merasa kalau dia lagi-lagi gagal untuk menolong orang. Steve pun mengatakan kepada istrinya, "Aku telah gagal lagi, aku tidak bisa menolong orang. Memang selama ini aku hanyalah sampah masyarakat yang tidak berguna." Tapi setelah itu mantan istri Steve memberikan nasihat, "Steve, kau tidak bisa menghentikan gempa bumi yang terjadi pada anak kita dulu. Kau juga tidak bisa menyembuhkan skizofrenia yang ada di Nathaniel. Yang bisa kau lakukan hanyalah berusaha untuk menolongnya. Dan bukankah tugas kita sebagai manusia hanyalah berusaha? Masalah berubah atau tidaknya adalah bagian dari Sang Pencipta. Kau sudah berusaha untuk menolongnya, Steve. Jadi jangan terus merasa bersalah." Keesokan harinya diceritakan kalau Nathaniel tiba-tiba didatangi oleh saudaranya. Dan saat itu Nathaniel yang telah bertengkar hebat dengan Steve. Saat itu Nathaniel tersadar kalau dirinya memang selama ini mengidap skizofrenia. Saat itu Nathaniel pun meminta maaf kepada saudaranya karena meninggalkan keluarganya selama ini. Dan seketika itu juga tiba-tiba datanglah Steve. Nathaniel juga meminta maaf atas apa yang dilakukannya kepada Steve kemarin. Dan Nathaniel berkata kalau sahabat yang paling mengerti dirinya selama ini adalah Steve. Dan filmnya pun habis. Di akhir film, karena film ini berdasarkan kisah nyata, kita diceritakan bahwa setelah itu ternyata Nathaniel sudah menerima tentang masalah penyakit skizofrenianya dan dia mulai memainkan musik bersama orang-orang setelah itu. Di saat yang lain diceritakan Steve menerbitkan tulisan tentang Nathaniel dan banyak orang-orang yang terinspirasi dan terkagum oleh tulisan yang ditulis oleh Steve dan mereka juga mengagumi kisah hidup dari Nathaniel. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa saksikan konten selanjutnya.